baik di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih atas pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan mohon kesediaannya untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Didi Supandi ini dari Freddy Susilo 12. Masya Allah ya. Beliau punya pertanyaan, Kiai, banyak sekali orang saat ini menganggap dirinya suci. Waduh. Ya. Atau paling mulia. Jadi suci paling mulia, ini perfect ya. Jika kita bertemu orang seperti ini, sikap kita terhadap orang tersebut harus seperti apa? Baik, silakan Kiai. Iya, terima kasih Ustadz Ali Zainal. Jadi jika kita ketemu berjumpa dengan orang yang merasa lebih hebat, merasa lebih suci dibandingkan yang lain, tentu jika kita memang bisa memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan pandangan, tentu kita dalam posisi biasanya sangat bergantung kepada posisi pertemuan itu sendiri. Kalau dia satu dengan yang lainnya sejajar, misalkan kawan, itu seperti itu, tentu kita bisa berdiskusi, gitu, kita bisa bertukar pikiran dengan memberikan satu contoh-contoh bahwa akhlak-akhlak mulia di situ adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat, sedangkan perilaku-perilaku buruk di situ kesombongan dan ketakaburan itu sendiri malah akan membawa kepada apa? Kepada mudorot. Jadi jamaah sekalian, ibu-ibu, kadang kalau kita ketemu dengan teman ataupun rekan ataupun kenalan yang baru yang biasanya kadang-kadang itu kan suka merasa lebih hebat gitu loh dari yang lainnya gitu loh. Itu kita pertama mungkin membiasakan, tapi kita jangan menjudge gitu loh, menjudge itu ya. Istilahnya jangan kita menghakimi juga di situ. Jangan kita kemudian bersuuzon langsung, tetapi bisa saja ada orang yang kelihatannya sombong, itu hanya penampilan pertama atau ya tampilan body language-nya, tapi sebetulnya hatinya baik. Atau juga mungkin karena ingin berhati-hati terhadap orang lain, jadi dia berusaha, itu bagian dari self defense namanya, jadi mempertahankan diri itu makhluk itu, kemudian dia jadi kelihatannya kayak hewan buas di situ, udah langsung pasang pasang badan gitu loh, pasang posisi garang. Nah mungkin dia khawatir akan diganggu dan lain sebagainya. Nah jadi kita tidak bersuuzon tetapi kita berhusnuzon. Dengan kemudian kita mengucapkan Assalamualaikum, karena absus salam ala man arafta alam ta'rif. Di situ kamu tebarkanlah salam, ucapkanlah salam dengan kita ketawaduan kita, dengan kita kemudian sifat rendah hati kita kepada orang itu, mudah-mudahan bisa cair. Terus kalau kita membawa satu makanan yang dibungkus, yang bukan makanan di-sharing gitu kan, atau permen kah, atau makanan yang terbungkus kah yang baik, kita bisa menawarkan, atau minuman yang masih sempurna. Jadi ketemu dengan orang itu kesannya tergantung kepada kita gitu. Dalam satu makalah dikatakan, asli nafsaka yasrulakan nas. Kita berbuat baiklah, perbaikilah diri kita, mudah-mudahan orang lain juga akan jadi baik sama kita. Bahkan ketika kita ketemu orang yang merasa lebih mulia, mudah-mudahan berubah lebih tawadu dengan ketawaduan kita, dengan kemudian sikap kita yang baik kepada orang itu, jangan kemudian orang itu malah dimusuhin gitu, jangan orang itu kemudian malah disingkirkan. Tapi kita ajak berukhuwah, bersaudara di situ sesama muslim untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Jadi kita saling memberikan masukan, memberikan pandangan yang baik, yang benar di situ dan juga dalam kesabaran. Kira-kira begitu, mudah-mudahan bisa dimengerti Ustaz Ali. Masya Allah, nikmat sekali ya. Jadi jangan dijauhi, didekati dan diambil ilmunya sehingga akhirnya bisa sama-sama faham, Jadi sama-sama orang baik. tawadu ya, sama-sama jadi orang baik. baik. Masya Allah, baik. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Didi Supandi, dan kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Mohon kesediaannya guruku Kiai Haji Muhammad Nur Hayit, namun ini mohon izin Kiai dari jamaah yang ada di studio ya. Baik, Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tegang bener ya. Udah siap nanya? Alhamdulillah siap. Siap ya, silakan. Jangan lupa namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fitri dari Masjid Taklim Al-Faizin Depok. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, misalkan ada seorang yang mencuri
dan hasil curian itu dikasihkan kepada anaknya tersebut. Sedangkan anak tersebut tidak mengetahui kalau itu hasil curian. Kira-kira itu melahirkan dosa atau tidak Pak Ustadz? Iya, baik. Silahkan kayak ini jadi dicuri terus anaknya nggak tahu itu dapat dari mana gitu ya. Ini jadi berlanjut nggak nih dosanya? Silahkan Kiai. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaannya luar biasa. Bagaimana kalau kita memberikan hasil curian kepada anak kita yang tidak tahu kalau itu hasil curian? Anak kita dosa apa enggak? Kita yang mencuri pasti dosa. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Quran yang melarang kita untuk mencuri. Tetapi anak kita yang tidak tahu kalau yang dimakan itu hasil curian, anak kita tidak ikut berdosa. Tetapi makanan yang dimakan oleh anak kita yang merupakan hasil curian, itu akan menambah kerasnya hati anak. Jadi kalau para pemirsa iNews yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, ingin anaknya hatinya lembut, mudah diatur, disuruh sholat gampang, suruh ngaji Quran gampang, suruh taat kepada Allah ringan, jangan dikasih makan makanan yang haram. Sebab makanan yang haram itu menjadikan qaswatul qulub, kerasnya hati. Hati-hati dengan makanan yang haram yang masuk ke tubuh kita. Karena apa? Nabi Adam alaihissalam saja ketika makan makanan yang diharamkan oleh Allah membutuhkan waktu 30 hari untuk hilang bersih. Makanya kita diminta puasa selama bulan suci Ramadan selama 30 hari itu karena mengacu kepada proses selamanya hilangnya dosa yang tersimpan dalam tubuh akibat melanggar perintah Allah, akibat makan makanan yang haram. Apalagi kita yang manusia, Nabi saja butuh 30 hari. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang makan makanan yang haram atau minum minuman khamr yang haram dan memabukkan, 40 hari sholatnya nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Karena seperti dia membawa najis, orang yang bawa najis dalam sholatnya tidak diterima, tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting agar kita lebih berhati-hati. Terkait dengan perilaku mencuri itu sendiri, hati-hati. Nah, hari ini Ustadz Ali kita banyak melihat orang-orang yang berlomba-lomba sodakoh. Tetapi yang disodakohkan dari hasil korupsi. Dari hasil mencuri, bagaimana itu? Hati-hati. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jangan bersodakoh dari harta yang haram. Sebab harta yang haram yang kita sodakohkan nanti akan menuntut di akhirat kelak. Jadi bukan malah membuat kita menjadi terbebas. Tapi ini banyak orang berpikir kalau sudah disodakohkan dari nyurinya itu seolah-olah itu sebagai zakat. Salah. Zakat itu harus dari harta yang benar. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dari harta yang halal. Tapi kalau dari harta yang haram, naudzubillah, justru harta itu yang akan menuntut kita dan menjadikan kita tidak menjadi ahlul jannah, tidak masuk surga, tapi terseret ke neraka gara-gara sedekah dari harta yang haram. Naudzubillahi min dzalik. Jelas ya Bu ya? Semoga bisa difahami. Amin. Allahumma. Amin. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan bertemu dengan Ustadz Syam sesaat lagi. So, siapkan Al-Qur'annya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.